selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 10 November menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya penjajah Belanda. Bangsa Indonesia yang saat itu baru lahir harus menghadapi ujian berat, yaitu kembalinya Belanda yang membonceng tentara sekutu yang akan melucuti senjata tentara Jepang. Perlawanan sengit yang ditunjukkan arek-arek Surabaya menjadi catatan emas dalam sejarah perjalanan bangsa. Semangat yang dikobarkan Bung Tomo bersama para ulama dan santri telah membuka mata dunia akan gigihnya perjuangan bangsa ini mempertahankan kemerdekaan. 10 November setiap tahunnya selalu diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan di seluruh Indonesia atas perjuangan dan pengorbanan mereka dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah, juga untuk mereka yang telah berperan besar dalam proses pembangunan pasca kemerdekaan. Beragam acara dan seremoni dibuat, mulai dari upacara dan mengheningkan cipta atau dengan tabur bunga saat ziarah ke makam-makam pahlawan. Namun, bagi jasad yang terkubur di makam tersebut, apakah hanya itu yang kita berikan kepada mereka? Karena kepahlawanan adalah setiap orang saya yakin bisa menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Kepahlawanan itu tidak harus sesuatu hal yang besar. Yang penting adalah dia mengubah sesuatu. Kalau bisa mengartikan seorang pahlawan itu, berarti dia betul-betul berkorban sebagaimana mestinya pahlawan-pahlawan telah berkorban untuk membela negara. Ya, mereka udah kayak zaman pahlawan dulu udah segitunya loh, berusaha untuk sampai sekarang kita bisa kayak gini gitu. Nah, kalau yang saya paling garis bawah itu tentang pemuda, ya apa kontribusinya untuk negeri ini gitu. Indonesia itu mengenang para pahlawan itu pada tanggal 10 November. Jadi sebenarnya kita harus memaknai lebih dalam lagi. Mereka memperjuangkan negara kita seutuhnya sehingga negara kita itu berjuangnya mati-matian membela negara dari penjajah gitu kan. Sudahkah kita sebagai anak bangsa mengisinya setimpal dengan pengorbanan yang telah para pahlawan lakukan? Atau hanya sekedar larut dalam upacara dan seremoni dan setelah itu dilupakan? Jangan-jangan kita menjadi bangsa yang kufur nikmat atas kemerdekaan yang telah Allah berikan. Bung Tomo, Diponegoro, Kiai Hashim Ash'ari, Haji Ahmad Dahlan adalah orang-orang yang sudah memilih posisi atas bangsa ini. Sikap dan tindakan mereka jelas, keutuhan dan kemerdekaan bangsa di atas segalanya. Lalu, di manakah posisi kita sekarang akan diletakkan atas bangsa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasehati dalam kebajikan. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Jika ditarik ke belakang, maka peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari pendudukan Jepang terhadap Indonesia pada tahun 1942. Setelah ditandatanganinya perjanjian Linggarjati yang menyatakan penyerahan tanpa syarat Belanda terhadap Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah.
Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris atas nama Blok Sekutu mendarat di Surabaya. Tujuannya adalah untuk melucuti senjata Jepang, membebaskan tahanan Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Akan tetapi kedatangan tentara Inggris tersebut membawa misi terselubung, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat agar mengibarkan bendera merah putih di seluruh Nusantara. Gerakan ini meluas termasuk di Surabaya, dan terjadilah suatu insiden yang menunjukkan naluri kepahlawanan pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Insiden tersebut terjadi di Hotel Yamato, Surabaya, yang sekarang telah berubah nama menjadi Hotel Majapahit. Pada malam hari, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Blokman mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tak lama kemudian massa berkumpul di depan hotel tersebut memprotes pengibaran bendera Belanda. Kemudian beberapa orang perwakilan dari pemerintah Indonesia yang ada di Surabaya bertemu dengan Mr. Blokman untuk berunding. Akan tetapi, perundingan tidak berjalan mulus. Perundingan buntu dan terjadi baku tembak yang menewaskan beberapa orang, baik dari pihak Belanda maupun Indonesia. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Para pemuda ini berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Munzer mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan tentara keamanan rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang membonceng kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Satu bagian penting yang seperti dilupakan dalam perang ini adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Semangat perjuangan dan perlawanan ditunjukkan seluruh rakyat menyambut seruan dari resolusi tersebut. Menurut catatan Direktur Museum NU Ahmad Muhid bin Zuhri, terdapat 2 naskah resolusi jihad. Pertama, naskah resolusi jihad fi sabilillah. Salinannya dikoleksi oleh Museum Nahdlatul Ulama. Naskah tersebut berisi pandangan-pandangan dan pertimbangan yang berkembang pada rapat besar wakil-wakil daerah pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945. Naskah yang kedua adalah naskah resolusi Muktamar Nahdlatul Ulama ke-16 di Purwokerto tanggal 26 hingga 29 Maret 1946. Ada 3 poin penting dalam kedua naskah resolusi jihad itu. Pertama, hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius jarak safar. Kedua, perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah dan oleh karena itu
umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Dan ketiga, mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Perlu diketahui bahwa sebelum resolusi jihad ini dibuat, telah ada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatwa dimaksudkan disampaikan pada pertemuan terbatas para ulama di pesantren Tebu Ireng pada tanggal 14 September 1945. Poin-poin dari fatwa ini sama dengan poin-poin dalam resolusi jihad. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan figur yang sangat disegani oleh para kiai dan santri se-Jawa dan Madura. Beliau juga menjadi komandan spiritual Laskar Hizbullah yang dikomandani oleh para kiai dan beranggotakan para santri. Untuk kesekian kalinya, umat Islam yang diwakili para ulama dan santri menunjukkan loyalitasnya terhadap NKRI. Bagi para pahlawan ini, NKRI adalah tanah air kaum muslimin yang harus dipertahankan dari segala bentuk penjajahan. Dan mempertahankannya adalah jihad fisabilillah yang termasuk ibadah tertinggi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan adalah al-Islam, dan tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah berjihad. Hadis riwayat Tirmizi. Seruan jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 9 November 1945 itu dengan cepat menyebar ke berbagai daerah sekitar Surabaya seperti Mojokerto, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Jombang, Malang, dan bahkan ke daerah-daerah yang lebih jauh seperti Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Rembang, bahkan Cirebon. Para kiai, santri, satuan-satuan dari barisan Hizbullah dan Sabilillah berbondong-bondong ke Surabaya bergabung dengan pasukan yang sudah ada dan warga kota Surabaya untuk menyambut serangan umum pasukan Inggris di bawah Mayor Jenderal A.C. Mansur pada 10 November 1945. Teriakan takbir Allahu Akbar sebagai penanda jihad fisabilillah dikumandangkan. Tidak salah jika kita menyebut para pejuang pada saat itu adalah mujahid, dan setiap jiwa yang gugur dalam medan perang saat itu syahid, insya Allah. Seluruh kota dibombardir pasukan Inggris dari darat, laut, dan udara. Inggris yang telah berpengalaman dalam Perang Dunia Kedua menduga rakyat Surabaya akan tunduk dan menyerah dalam waktu 3 hari. Tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Pertempuran terus berlanjut sampai 3 bulan. Pihak Inggris pun menderita kerugian yang tidak sedikit. Bahkan kerugian yang diderita Inggris dalam Perang Surabaya ini sama dengan kerugian yang mereka alami dalam perang melawan Jepang di Myanmar selama 3 tahun. Dan Inggris pun menandai momentum bersejarah yang paling keras itu dengan sebaris kalimat once and forever. Hanya sekali dan tidak akan lagi. Para pahlawan tidak pernah meminta untuk menjadikan mereka pahlawan. Mereka datang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar pada zamannya. Dalam kamus nasionalisme, pahlawan adalah gelar yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Maka dalam arti yang lebih umum, dapat dikatakan bahwa pahlawan adalah orang yang berjuang, mengabdi, dan memberikan karya yang luar biasa untuk sebuah ide dan cita-cita yang diyakininya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, pada dasarnya Islam mengajarkan setiap umatnya untuk menjadi pahlawan, dan pahlawan tidak selalu identik dengan kekuatan fisik. Yang dinilai dari seorang pahlawan adalah perjuangan dan pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Keberanian adalah salah satu syarat kepahlawanan. Ada banyak alasan yang menyebabkan orang menjadi pemberani. Ada yang karena nekat, ada yang karena tidak rela melihat ketidakadilan merajalela. Ada yang merupakan sifat bawaan dan naluri yang telah tertanam dalam diri seseorang. Apapun alasannya, maka Islam mengajarkan sumber keberanian sejati. Keberanian sejati adalah keberanian yang muncul karena takut kepada Allah. Dan takwa pada hakikatnya adalah realisasi dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takwa seperti inilah yang kemudian menimbulkan keberanian pada diri Rasulullah SAW untuk tidak pernah berhenti berdakwah meskipun dilarang oleh para pemuka Quraisy. Beliau membuat sebuah pernyataan yang terus dikenang sepanjang sejarah. Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku berhenti, maka aku tidak akan berhenti sampai Allah menegakkan agama ini atau aku yang gugur. Keberanian seperti ini juga yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman, sehingga ia tidak pernah menyerah pada Belanda meski dengan tubuh yang lemah karena digerogoti penyakit dan harus memimpin pasukan dari atas tanduk. Ia terus bergerilya dari hutan ke hutan untuk mempertahankan eksistensi Indonesia. Dengan kondisinya yang demikian, Jenderal Sudirman menjadi orang yang paling ditakuti Belanda saat itu. Keberanian dan keteguhan hati yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman ini tidak datang begitu saja. Beliau adalah didikan salah seorang ulama yang bernama Kiai Haji Bushro Syuhada. Selama dalam gemplengan Kiai Bushro inilah Sudirman terbiasa puasa sunnah dan sholat malam. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang jihad, dakwah, dan perjuangan. Dan ayat-ayat seperti ini tidak mungkin direalisasikan kecuali di tangan jiwa pemberani. Dan mereka tidak gentar sedikit pun. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Tidak mudah bertahan membela keyakinan dan harga diri dalam waktu yang lama, apalagi jika dihadapkan pada ujian dan cobaan. Saat itulah kesabaran memainkan perannya dalam diri seorang pahlawan. Dan tidak ada keberanian yang sempurna tanpa kesabaran. Kesabaran adalah nafas yang menentukan lama atau tidaknya sebuah keberanian bertahan dalam diri seorang pahlawan. Kesabaran memberikan pahlawan pasokan energi yang tidak terbatas, sehingga kualitas orang seperti ini bisa berkali lipat dari orang kebanyakan. Seperti firman Allah Ta'ala, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Para pahlawan adalah orang-orang dengan prestasi besar pada zamannya. Prestasi besar adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Oleh sebab itu kesabaran merupakan syarat kepemimpinan, dan hampir seluruh pahlawan yang kita kenal saat ini merupakan para pemimpin yang menggerakkan orang lain untuk berjuang dan melawan tirani penjajah. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Kesabaran bukanlah sikap pasif dan pasrah begitu saja, tapi sabar adalah kekuatan jiwa untuk menahan dan menanggung. Sabar pada hakikatnya adalah kendali atas jiwa. Oleh sebab itu, orang yang kuat tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi orang yang kuat adalah orang yang jiwanya kuat. Sebab jiwa yang kuat itu mampu membuat cara agar hati, pikiran, dan badan tahan menghadapi tekanan. Sebaliknya, dalam jiwa yang lemah terdapat sifat-sifat merusak, putus asa, malas, dan pikiran negatif. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang menguasai jiwanya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari. Kemampuan untuk menguasai jiwa dan mengendalikannya itulah yang disebut sabar. Pengorbanan tenaga, waktu, harta, bahkan jiwa merupakan syarat yang harus dibayar oleh seorang pahlawan. Mustahil berjuang tanpa berkorban. Tidak sedikit para pahlawan yang harus berakhir hidupnya di tiang gantungan atau timah panas. Kehidupan seorang pahlawan sudah pasti untuk tidak dirinya sendiri. Sayyid Qutb, seorang pemikir Islam revolusioner asal Mesir, mengatakan,
Orang yang hidup bagi dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar. Sayangnya, nilai-nilai pengorbanan menjadi barang langka di era kemerdekaan ini. Setiap perjuangan selalu mengharap imbal balik yang didefinisikan dalam bentuk materi. Bahkan kebijakan politik yang strategis yang menyasar hidup rakyat banyak tak luput dari tukar-menukar kepentingan antar para penguasa, atau yang populer dengan istilah politik dagang sapi. Kepentingan umat dan bangsa terpinggirkan, yang ada hanyalah memperkaya diri dan kelompoknya. Bakti sosial, bazar murah, bagi-bagi uang sering diperagakan demi meraih simpati sesaat dan keuntungan pribadi atau golongan semata, sehingga bangsa yang dimerdekakan dengan darah syuhada ini masih berkutat dengan skandal kolusi, korupsi, dan nepotisme yang tak berkesudahan. Kebodohan dan kemiskinan rakyat hanya menjadi dagangan ketika musim pemilu tiba. Oknum-oknum penguasa di negeri ini mendadak menjadi dermawan dan seakan-akan peduli pada rakyat. Bukankah ini sebuah bentuk pengkhianatan terhadap para pahlawan? Para pahlawan mukmin sejati memandang misinya sebagai sesuatu yang suci. Dari sana mereka menemukan perasaan terhormat karena lahir untuk memperjuangkan misi itu. Mereka juga merasa tenang karena berjuang di bawah bendera Allah. Mereka percaya bahwa di bawah bendera itu pasti mendapatkan kemenangan. Walaupun mereka tidak selalu menyaksikan kemenangan itu sendiri, mereka percaya bahwa berjuang saja sudah merupakan suatu kemenangan, yaitu kemenangan atas rasa pengecut, kemenangan atas cinta dunia, dan kemenangan atas diri sendiri. Apalagi jika kemudian dapat mengalahkan musuh. Bahwa kemudian mereka gugur di perjalanan atau hidup dan menyaksikan kemenangan itu, maka itu adalah cara Allah membagi-bagi keutamaannya kepada para tentaranya. Dari keyakinan seperti inilah mereka menemukan kejujuran iman, dan dari kejujuran iman itulah mereka menemukan kekuatan jiwa yang memberi harapan dan optimisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Inilah kisah kepahlawanan yang tertulis jelas dalam ingatan sejarah. Kisah yang seringkali memunculkan rasa cemburu pada siapapun yang belum berbuat apa-apa. Namun, kisah kepahlawanan tidak hanya berhenti sampai mereka. Kita semua dapat menjadi pahlawan. Pahlawan dalam bentuk yang berbeda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan kepahlawanan juga. Bukan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keingkaran kita terhadap sang pemberi nikmat kemerdekaan lewat darah dan air mata para syuhada. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, semoga episode 10 November ini mengingatkan kita kembali akan jasa para pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan yang mereka wariskan. Semoga tayangan tadi memberi tambahan ilmu bagi kita untuk senantiasa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.